Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita menikmati hari ini kenikmatannya, sehingga kita menikmati hari ini keimanan yang kita rasakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta imbalan dan balasan kepada kita sebagai hamba, hanya tak lain tak bukan cukup waskuruli wala takfurun, dan cukup kalian mensyukuri dan jangan pernah kalian mengingkarinya. Dan sebaliknya, Allah juga akan menambahkan seluas-luasnya, mengingatkan kepada kita, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Seandainya kalian mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah bagi kalian. Seandainya kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Salawat berserta salam tak lupa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita berselawat di hari ini membawakan kita mendapatkan nanti di yaumil akhir syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa ITTV dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan mengangkat suatu tema, yaitu sandingkan segala rasa dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan meski ada aktor dan peran-peran yang harus kita ketahui, kita menikmati sesuatu di hari ini meski ada peran-peran dan aktor dari unsur mana yang memberi. Ketika itulah kita menikmati kenikmatan hari ini. Siapakah pemberinya? Tak lain tak bukan hanya Allah semata. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, waskuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Jikalau kalian ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan cukup kalian mensyukuri nikmatku dan jangan pernah kalian mengingkarinya. Hadirin ITTV dimanapun berada, jadi kebahagiaan di dalam kehidupan meski yang kita rasakan. Memang banyak saudara-saudara kita yang di luar sana belum menemukan kebahagiaan. Hari ini kita juga belum menemukan arti kebahagiaan. Sehingga orang-orang terlebih dahulu, anak-anaknya mengatakan dan bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada orang tua kita, wahai saudaraku, wahai ibu dan bapa kami, apa hakikat kebahagiaan sebenar-benarnya? Kemudian orang tuanya menjawab, kebahagiaan akan kamu temukan wahai anakku ketika kamu nanti beranjak kepada remaja. Sehingga seorang anak telah berposisi remaja belum juga menemukan hakikat kebahagiaan. Dan sebaliknya bertanya, apa hakikat kebahagiaan wahai orang tua kami? Kemudian orang tua kita menjawab, kebahagiaan akan kamu temukan wahai anak-anakku ketika kamu nanti beranjak kepada menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi bupati, menjadi gubernur, kepala desa, camat dan lain-lainnya. Sehingga kamu nanti menjadi seseorang yang besar, kamu bisa bermanfaat untuk umat lainnya. Dengan tangan-tangan tanda tanganmu, kamu bisa bermanfaat untuk umat lainnya. Sehingga hari ini banyak pemimpin yang hari ini tidak merasakan kebahagiaan. Banyak hari ini saudara kita yang memimpin tidak juga merasakan kebahagiaan. Sebenarnya apa hakikat kebahagiaan? Bertanya lagi, apa hakikat kebahagiaan sebenarnya wahai orang tua kami? Orang tua kita mengatakan, wahai anakku, inilah hakikat kebahagiaan sebenar-benarnya. Ketika kamu nanti mendapatkan istri yang soleha, ketika kamu mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha, nanti ketika kamu di akhir riwayat hidupmu akan didoakan oleh anak-anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Itu sebenarnya hakikat kebahagiaan. Kemudian banyak sekarang ini yang kita dengar, saudara-saudara kita, di lingkungan kita, banyak perceraian di mana-mana. Apakah ini yang dinamakan istri yang soleha? Banyak hari ini anak-anak yang jauh dari agama, yang meninggalkan agama, yang meninggalkan ibadah. Apakah hari ini anak-anak yang dikatakan soleh dan soleha? Begitulah dengan sebaliknya kita tanya hari ini. Bahkan hari ini cukup kebahagiaan yang kita rasakan.
mengingat Allah. Fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun. Fazkuruni, jikalau kalian mengingatku, jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah, maka aku akan tambah. Jika kalau kalian mengingatku, maka aku perhatikan untuk kalian. Ada keindahan di dalam kehidupan, ada jalan menuju dalam kehidupan. Begitulah sebaliknya. Ketika pengalaman saya sekolah berpendidikan di Turki, ketika saya berstudi di Turki, saudara saya bertanya kepada saya, apakah kebahagiaan telah kamu jumpa, wahai saudaraku? Kemudian saya berkata, kebahagiaan sebenarnya saya telah merasakan kenikmatan di dalam kehidupan beragama. Kemudian saudara saya mengingatkan kepada saya kembali, biliyor musunuz? Gençler, biliyor musunuz? Pemuda, tahukah kalian apa sebenarnya harus yang kalian pahami? Tahukah kalian apa yang harus yang kalian inginkan? Kemudian dia mengatakan, mutluluk basitir. Bayangkan, kesenangan, kebahagiaan itu hanyalah simpel di dalam kehidupan. Apa itu? Inan mak, yaitu percaya, syukur, yaitu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Cukup dengan itu saja? Ya, cukup. Kebahagiaan itulah yang kita nikmati. Jadi sebaliknya, hari ini kalau kita tidak menggantungkan kepada Allah, bagaimana tatanan di dalam kehidupan kita untuk hari ini? Bayangkan hari ini kekhawatiran yang kita rasakan, kecemasan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini. Bayangkan keberadaan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidaktenangan yang telah terlebih dahulu dirasakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga gelisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah khawatir, bingung, bimbang, tidak tahu jalan di dalam kehidupan. Sehingga dia bingung tidak apa yang dia akan lakukan setelah itu. Sehingga seketika itu dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya hari demi hari turun wahyu, waktu demi masa turun wahyu. Seketika itu Nabi Muhammad diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengharapan jiwa dan hatinya kepada Allah. Bagaimana dia menyandingkan hati dan jiwanya kepada Allah, sehingga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebingungannya, bingung, khawatir, bimbang. Seketika itu dia naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, pulang ke rumah. Sehingga seketika itu dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, dilihat oleh orang kafir-kafir Quraisy. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan, lihatlah Muhammad sudah gila, lihatlah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya, lihatlah Muhammad telah bingung, bimbang, khawatir di dalam kehidupannya, lihatlah Muhammad ditinggalkan oleh Tuhan setannya. Bayangkan Nabi Muhammad dituduh gila. Bayangkan hari ini kita dituduh oleh saudara-saudara kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat dalam beribadah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Bayangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki. Apakah dia rasakan hancurkah hatinya dibandingkan kita hari ini? Apakah mereka jauh dari agama? Apakah baginda Muhammad meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Dengan rasa pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, indah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat ini. Turun bersamaan, bersanding bersamaan turun ayat ini. Ayat ke-93 dan ayat ke-94. Apa bunyinya? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فعونا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهار وأما بنعمة ربك فحدث. Ya Muhammad, aku bersumpah demi waktu duha. Bayangkan, waktu duha kalau kita ilustrasikan di dalam waktu keilmuan kita hari ini, waktu duha adalah waktu yang sangat indah kita nikmati. Kalau ada orang terdahulu melahirkan anaknya, meski dia melahirkan anaknya tersebut beberapa hari umur anaknya, dia meski menjemur anaknya di waktu duha. Dia tahu vitamin apa yang memancarkan matahari di waktu duha. Dia tahu apa kandungan cahaya matahari di waktu duha. Begitulah, wahai Muhammad, kesenanganmu, kebahagiaanmu yang pernah kau rasakan terlebih dahulu, lebih nikmat yang kau rasakan sama dibandingkan di waktu cahaya duha ini.
Bayangkan. Walaili idza saja. Ya Muhammad, aku bersumpah demi kegelapan malam yang kamu hadirkan. Bayangkan Nabi Muhammad khawatir seketika itu diberikan pengharapan yang indah dalam perjalanan hidupnya. Nabi Muhammad diberikan jalan bentuk di dalam kehidupannya. Karena itulah wahai pemirsa ITTP dimanapun berada. Banyak tatanan kehidupan di dalam kehidupan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ingat-ingat Muhammad, apakah Tuhanmu meninggalkanmu? Apakah Tuhanmu membencimu? Tidak. Tuhanmu meski memperhatikanmu. Ketika kamu dulu bingung, bimbang, khawatir, tidak ada satupun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika kamu yatim, bingung, bimbang, tidak ada bapak, saya hadirkan keluarga, paman, bibi bersamamu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Ingat-ingat Muhammad terdahulu ketika kamu bahagia. Ketika kamu bahagia dan sekarang kamu merasakan kekhawatiran hari ini, ingat-ingat bahagia yang pernah saya berikan dahulu. Apakah saya pernah meninggalkanmu? Dan kamu bingung, bimbang, apakah saya tidak memberikan petunjuk di dalam jalan kehidupanmu? Begitulah permisa ITTP dimanapun berada. Jadi, kalau setiap sesuatu yang kita harapkan dengan rasa dan jiwa hati kita kepada Allah, setiap sesuatu yang kita inginkan, kita sandingkan kepada Allah, meski Allah akan memberikan jalan keindahan di dalam kehidupan kita. Meski Allah memberikan jalan di dalam keindahan kehidupan kita. Oleh karena itu, permisa ITTP dimanapun berada, cukup dengan sesingkat ini dulu waktu dengan menyampaikan kultum di hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi suatu motivasi dan amalan di dalam kehidupan kita. Siapa sepantasnya kita jadikan sandingan di dalam hidup kita. Semoga kita tahu hakikat di dalam kehidupan mendapatkan kebahagiaan. Kita tahu jalan menuju kebahagiaan sehingga kita diberikan jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.